Novel Kansa karya Cawica episode 45 Hukuman Setimpal. Hanafi sendiri sudah tak tahan lagi menahan emosinya. Dia segera melayangkan pukulan keras lagi pada wajah Tian hingga membuat Tian hampir tersungkur ke lantai. Bukannya tersulut emosi karena pukulan Hanafi, Tian malah tertawa dengan lebar yang terdengar malah menyeramkan. Untuk apa kalian marah? Bahkan anak kalian sendiri yang merayuku untuk melakukannya. Dia juga yang memintaku untuk selalu bersamanya. Bukankah itu namanya pelacur? Kata Tian menyeringai lagi. Tidak, tapi kaulah yang sudah menyekapnya dan menjualnya pada banyak orang, kata Insa dengan nada amarah. Tapi dia sendirilah yang datang dan memintaku untuk melakukannya, dan kalian tahu fakta itu, kata Tian lagi. Lepaskan aku tak bersalah apapun. Jelas-jelas anaknya yang datang padaku dan memintaku untuk membawanya. Bahkan kalian tahu, dia datang sudah dalam keadaan hamil tanpa seorang suami, kata Tian menghadap ke banyak orang yang ada di restonya. Seluruh yang ada di sana pun berspekulasi, membicarakan Kansa sebagai wanita yang tak baik. Hanafi dan Insa juga mendengar bincang-bincang pengunjung tersebut. Hanafi segera berkata pada polisi yang ada di depannya, segera jebloskan dia dalam penjara. Aku sudah tak tahan lagi melihatnya. Hei, atas dasar apa kalian menangkapku? Sudah jelas-jelas aku katakan, anaknya adalah wanita penggoda. Aku hanya korban. Seharusnya kalian yang menangkap anaknya, yang tak tahu malu itu. Aku tak bersalah apapun atas semua ini, kata Tian berteriak karena polisi yang sudah ingin menyeretnya. Bukan hanya itu kejahatanmu, tapi atas kejahatan dari pembunuhan banyak gadis di kota ini. Geledah tanah kosong di belakang villa ini, Pak Polisi. Di sana banyak jasad gadis tak berdosa yang sudah dihabisi oleh tangan kotornya, kata Saka yang tiba-tiba datang dengan kursi rodanya. Hafsah juga ada di belakangnya mendorong kursi rodanya. Melihat kedatangan sang ayah, Tian terkaget dan seketika membelalakkan matanya. Siapa dia? Aku tak kenal dengannya. Itu hanyalah omong kosong belaka. Jangan percaya omongan pria tua itu, kata Tian dengan panik. Sementara beberapa polisi sudah bergerak menuju tanah kosong yang ada di belakang resto itu untuk mencari kebenaran dengan menggali seluruh tanah di sana. Apa kau lupa dengan ayahmu sendiri, Tian? Kata Hafsah dengan amarahnya. Kau benar-benar anak yang durhaka. Tak ada balasan yang pantas kau dapatkan selain kematian, dan Tuhanlah yang pantas menghukummu atas semua kejahatanmu ini. Diam kau, dia bukan ayahku, kata Tian dengan emosi dan berusaha memberontak mendekati Saka. Kau lupa nak, di saat-saat kau menghancurkan kaki ayahmu sendiri untuk sebuah kesenanganmu semata, kata Saka dengan air mata yang sudah mengalir di pipinya. Saka sendiri tak menyangka anaknya akan tumbuh menjadi seperti sekarang dengan segala kejahatan yang telah dia perbuat. Tian terus saja memaki Saka tak mengakui sebagai seorang ayah. Suasana tengah genting dengan berbagai amarah yang belum terlampiaskan. Tiba-tiba Adam datang dengan banyak orang. Dia mengumpulkan beberapa orang tua yang telah kehilangan anak gadisnya, dan diduga Tianlah dalang dari semuanya. Polisi sendiri telah menemukan tulang belulang banyak jasad yang diduga dari 15 orang yang berbeda. Para orang tua yang dibawa oleh Adam seketika tersulut emosi juga karena penemuan itu. Sebagian dari mereka meluapkan emosinya pada Tian saat itu juga. Meski polisi telah melerainya, tapi masih banyak pukulan yang didapatkan oleh Tian. Tian pun tak dapat mengelak lagi atas semua penemuan itu. Juga penemuan di villa-villa pribadi lainnya milik Tian, yang juga terdapat banyak wanita yang telah dijadikan wanita malam olehnya. Tian kini hanya bisa menangis dalam penyesalannya. Senyum seringannya pun telah hilang dari wajah angkuhnya. Kini berganti dengan sebuah penyesalan yang mendalam. Tian pun diseret oleh polisi yang hendak membawanya menuju penjara. Tian melewati Saka dan menatap ayahnya dengan wajah membalasnya. Ayah, maafkan aku ayah. Aku mohon, selamatkan aku ayah. Aku mohon. Aku berjanji akan merubah hidupku ayah. Selamatkan aku, kata Tian dengan tangisnya yang mulai pecah. Tapi tanpa disangka, Saka malah mengatakan dengan tegas dan menatap Tian dengan yakin. Seret dia, masukkan dia dalam penjara, beri dia hukuman yang setimpal atas semua perbuatannya. Ayah,
"Ayah, kenapa kau mengatakan itu? Kau jahat sekali, Ayah. Ayah, selamatkan aku," kata Tian sambil berjalan mengikuti tarikan dari polisi yang sedang menyeretnya. Selepas kepergian Tian, Saka pun terisak keras. Bagaimanapun, Tian adalah anaknya, dan dia sebenarnya juga tak tega jika Tian masuk dalam penjara. Tapi Saka harus bertindak tegas, karena semua perbuatan Tian juga tak tanggung-tanggung. Dia telah menghilangkan banyak nyawa, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dalam bayangan Saka, masih teringat jelas saat Tian menguburkan jasad seorang gadis dengan tertawa. Bahkan juga menginjak-injak garis itu sebelum dimasukkan dalam lubang yang telah digalinya. Saka sendiri tengah membayangkan, jika saja anaknya yang berada dalam posisi jasad yang tak berdaya itu. Pasti dia juga tak akan terima dan marah. Belum lagi untuk gadis-gadis lain yang telah dijual oleh Tian sebagai wanita malam. Saka sampai tak habis pikir dengan semua perbuatan Tian. Untuk itu, dia memilih untuk melupakan Tian sebagai anaknya. Dan dia juga bersedia menjadi saksi atas kejahatan anaknya sendiri di pengadilan nanti. "Terima kasih Tuan Saka, Anda telah banyak membantu kami," kata Hanafi pada Saka yang masih berderai air mata. "Anda tak perlu berterima kasih. Memang sudah saatnya Tian mendapatkan hukumannya. Justru, saya meminta maaf atas segala kelakuan Tian kepada anak Anda," kata Saka sambil berusaha mengusap air mata di pipinya. "Kami akan membantu Anda menjadi saksi di pengadilan, dan kami juga akan membantu kehidupan Anda ke depannya, termasuk mengembalikan semua aset yang telah Tian curi dari Anda, Tuan," kata Insa menimpali. "Terima kasih Nyonya dan Tuan. Maaf karena saya telah merepotkan Anda dengan berusaha mengungkap semua kejahatan anak saya." "Sudahlah Tuan Saka, semua sudah berlalu. Semoga setelah ini tidak ada lagi Tian-Tian lain yang berkeluyuran di kota ini," kata Hanafi dengan tersenyum berusaha menguatkan Saka. Setelah kejadian itu pun, Risto 99 disegel dengan garis polisi. Polisi sendiri tengah mencari bukti-bukti lain kejahatan Tian di banyak tempat yang sering didatangi oleh Tian atas penuturan para anak buahnya. Tian sendiri dijatuhi hukuman mati, serta seluruh harta kekayaannya disita sebagai ganti rugi kepada para gadis yang telah dijualnya untuk biaya pemakaman yang layak dari para korban yang telah dibunuhnya, dan juga biaya bayi-bayi yang telah lahir dari seluruh tindakannya, termasuk anak Kansa yang merupakan anak kandung dari Tian sendiri. Bersambung.